Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Jadi nih cerita weekend kemarin aku nemenin anak aku di sekolah dan juga ini kita lagi makan ayam ala Korea. Karena kemarin habis hujan jadi taman kita itu basah. Jadi kita karena mau santai nggak makan malam, jadi ini tuh makan sambil ngobrol gitu ceritanya. Oke, yuk kita intip pada apa di hari biasa. Nah, biasa kalau pagi-pagi kan masak sarapan. Jadi hari ini aku mau bikin topping mie ayam, sekalian masak mie ayam, terus juga nyetok buat di kulkas. Karena stok topping mie ayam aku habis, jadi kita bikin sekalian banyak. Ini aku bikin sekitar 500-600 gram gitu ya. Biasanya ini aku potong, tapi karena ini pagi-pagi dan nggak sempat lah ya kalau mau motong-motong, jadi aku pakein chopper aja. Sama aja tetap enak, karena nanti pada saat kita masak, ayamnya tuh nggak akan kepisah-pisah, dia akan kayak membentuk, iya, kumpulan-kumpulan gitulah. Nanti coba kita lihat ya. Kira-kira teksturnya seperti ini. Kalau pagi-pagi sarapan memang harus yang satset. Nah, aku tuh udah punya stok bawang bombay cincang. Ini abis aku taruh di freezer, jadi dia masih agak beku. Tapi karena biasa dia berwaktu, mari kita masak aja. Jadi kalau bikin mie ayam itu aku nggak pakai bawang putih, tapi aku cuma pakai bawang bombay aja. Dan bumbu-bumbunya itu ada kecap, saus tiram, terus kecap asin, garam, terus kaldu jamur, merica, gula, dan dikasih sedikit air. Dan udah itu aja. Hari ini kita ngobrol lagi yuk tentang kado ulang tahun yang diberikan oleh Pak Su untuk kita. Setiap hari kan namanya ibu rumah tangga itu udah capek ngurusin keluarga. Mulai dari nyiapin sarapan pagi, merapikan rumah, bekal anak sekolah, siapin lagi makan siang, makan malam, dan memastikan semua kebutuhan itu terpenuhi. Mungkin rutinitasnya terlihat biasa aja, tapi sebenarnya itu tuh banyak banget menguras tenaga dan juga pikiran. Sering juga kan kita tuh para istri kadang lupa gitu ya kebutuhan kita apa. Bahkan kalau kita check out nih, kebanyakan check outan punya siapa? Untuk kebutuhan rumah tangga, untuk anak-anak, untuk Pak Su. Itulah ya kenapa kado dari Pak Su itu sangat berarti meskipun cuma setahun sekali. Nah, pagi ini tadi setelah aku bergelut di dapur menyiapkan bekal sarapan, nah aku olahraga nih bareng sama mama aku. Ini dia lagi curhat, lihat aja mukanya serius banget ya kan. Sampai aku aja ketawa juga masih aja cerita. Jadi mama aku tuh umurnya udah 70. Nah, tapi jalannya doang lebih cepat mama aku daripada aku. Akhirnya kita udah selesai olahraga pagi, jalan pagi gitu ya. Nah, ini kakinya ditepuk-tepuk katanya supaya nggak pegel. Next kita mau sarapan aja, mau sarapan bubur ayam. Nah, ini udah kelar sarapan sambil nungguin aku tuh lagi cuci mobil di sebelah. Dan ternyata kan ada tukang sayur depan jalan sini ya. Sumpah ini murah banget, masak jagung 3 itu 10.000. Terus terong 3 itu 1.000. Gak salah ya, daun bawang itu banyak cuma 2.000, cabe 2.000. Sumpah deh ini abang bener nggak ya? Nah itu tuh kacang panjang tuh segitu 3.000. Jalanan ini tuh tiap hari aku lewatin sebenarnya kalau nganterin anakku ke sekolah, dan ini tuh macet gara-gara ada tukang sayur. Tapi mungkin namanya nenek-nenek ya, kayak harus ada yang ditenteng aja gitu. Nah akhirnya udah kita belanja, ini cuma 27.000 sebanyak ini guys. Oke, habis ini aku pulang karena aku masih mau bikin stok sosis Solo untuk perbekalan anak-anak dan juga cemilan kalau lagi pada kelaparan. Nanti aku tulis aja resep sosis Solo ini di description box. Jadi dulu itu aku jualan online lewat media sosial. Nah, salah satu menu aku itu adalah sosis Solo. Ini tuh laku banget, apalagi kalau lagi bulan puasa. Sampai aku tuh kayak seharian tuh kayak cuman bikinin ini aja gitu. Balik lagi ya buat kado ulang tahun dari Pastu ke kita. Nah, biasanya itu diingetin gak sih? Atau hari H ulang tahun udah dikasih surprise, ini hadiah buat bunda gitu. Atau biasanya kita minta duluan nih. Ada yang bilang juga kalau kado ulang tahun itu bukan sekedar harus barang yang mahal, mewah, tapi lebih kepada artinya sebuah tanda bahwa kita itu dihargai. Dan Pak Su mengerti bahwa seberapa pentingnya kita dalam keluarga ini.
Oke, ini sosis solo aku tadi bumbunya udah diulek dan ditumis. Sekarang kita tinggal masukin ayamnya. Ayamnya ini biar cepet dan gampang itu aku masukin aja ke chopper. Jadi kita rebus dulu terus dimasukin deh ke chopper sampai halus seperti ini. Nah, nanti kalau kita udah bikin frozen gitu ya, jangan lupa kalau misalkan kita mau bikinin buat bekal sekolah pagi-pagi. Jadi kita pindahin dulu tuh sosis solo dari freezer ke chiller. Supaya nanti pagi-pagi pada saat kita mau goreng, dia itu udah nggak beku lagi. Balik ke cerita kado ulang tahun dari Pak Su ya. Kalau dulu tuh waktu zaman masih muda lah ya, masih baru nikah atau baru punya anak satu gitu. Kayaknya kalau ulang tahun tuh pengen banget langsung dapat hadiah atau surprise dari Pak Su. Terus masih zaman-zamannya ngambek kalau misalkan hari pertama kok nggak ada kado gitu ya. Tapi makin kesini karena kita juga udah makin sama-sama sibuk mungkin ya. Jadi kalau udah telat sehari 2 hari itu ya udah biasa aja, yang penting diucapin. Iya gitu gak sih? Tapi bukan berarti kita tidak bisa romantis ya, cuman masalah kado ulang tahun. Ya sekarang lebih ditanya gitu maunya apa. Jadi udah gak zamannya nungguin surprise gitu. Oke, tadi isian sosis solonya udah matang dan sekarang saatnya kita bikin kulit. Kalau aku tuh beda antara bikin kulit sosis solo dan juga kulit risol. Bedanya kalau kulit risol itu dia lebih kokoh, nah kalau kulit sosis solo dia lebih bertelur ya. Dia lebih cair, lebih banyak menggunakan telur, dan dia lebih lentur. Dan ini cocok dengan isiannya. Jadi pas digigit itu dia tuh lembut. Untuk minyaknya biasanya aku pakai 10 sendok makan, tapi ini aku pakai 7 sendok makan dulu. Nah, nanti pada saat adonannya itu sudah agak mengering, nanti kita bisa tambahin lagi minyak sisanya. Kalau kita suka bikin makanan seperti risol, sosis solo kayak gini ya, aku saranin sih punya wajan walik. Karena ini efektif banget, dia udah dapet wajannya sama dapet tempat bowl hitamnya itu. Tinggal aja kita tuang adonannya ke sini supaya bergerindilnya itu udah kesaring. Terus ukuran wajan waliknya itu pas banget sama si bowl hitamnya. Dan ini lebih simpel banget daripada kita menggunakan wajan pan biasa. Ya udah tinggal diulangin aja terus sampai adonannya habis. Biasanya aku langsung pakai 3 ataupun 2 pan. Tapi ini karena banyak yang aku sambil, banyak yang aku kerjain gitu maksudnya. Jadi aku pakai 1 pan aja sambil ngerjain yang lain. Sambil nungguin si kulitnya mateng sebagian. Nah ini udah ada kulit yang bisa aku cetakin. Nah ini tinggal dimasukin aja isiannya. Terus kita gulung-gulung. Nah dulu itu aku jual itu 1 piece-nya itu harganya 4.000. Jadi ini bisa banget jadi ide jualan. Yang penting kuncinya adalah sabar dan juga telaten. Karena yang namanya jualan itu capek, bener-bener capek banget. Apalagi kalau kita nggak bisa ngatur waktu dan nggak bisa nolak order ya. Jadi buat aku kasih saran kalau misalkan nanti jualan dan ada orderan yang kita nggak bisa pegang, itu better kita tolak aja. Bukan namanya nolak rezeki, tapi kita juga harus memperhatikan tubuh kita dan mental kita. Untuk sekarang karena aku lagi ada kegiatan, jadi aku hold dulu jualan aku. Semoga nanti kedepannya aku bisa jualan lagi. Oke, buat yang pengen suaminya nggak lupa dengan tanggal lahir kita ataupun anniversary, aku tuh sempat googling, bisa nih juga dicoba. Kita minta izin sama Pak Su untuk setting notifikasi di kalender yang nantinya akan muncul tuh notifikasi setiap kita mau ulang tahun ataupun anniversary. Bisa disetting H-7 atau H-1. Nah itu terserah kita. Terima kasih yang udah nonton dan mohon bantu subscribe. Bye-bye.